Bab 3111. Yang Kai menyeringai padanya sementara Han Qiancheng memasang ekspresi bingung di wajahnya, merasa bahwa senyum pria ini memiliki makna mendalam di baliknya, tetapi dia tidak mau repot memikirkannya. Dengan wajah murung, dia berkata, "Bocah kecil, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong, jika tidak, kamu akan dengan mudah membuat dirimu terbunuh." Di seluruh sekte Awan Merah, siapa yang tidak tahu bahwa Su Yan adalah properti eksklusifnya? Meskipun banyak kakak senior dan junior tertarik pada Su Yan, mereka hanya diam-diam mengaguminya dan tidak berani menunjukkan keintiman yang berlebihan. Ada beberapa yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka, tetapi karena beberapa kata dengan Su Yan, tulang mereka patah pada hari berikutnya dan meridian mereka patah, mengubahnya menjadi lumpuh. Sejak itu, tidak ada seorang pun di Sekte Awan Merah yang berani berbicara dengan Su Yan. Sebenarnya ada seseorang yang berani menyebut dirinya suami Su Yan. Han Qiancheng tertawa marah, menilai Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya setajam pisau, seolah-olah dia sedang mencoba mencari cara untuk membuat Yang Kai menderita. Dia berbalik dan berkata kepada Han Zhengyuan, "Ayah, orang ini telah masuk tanpa izin di gerbang utama sekte kami dan sama sekali tidak menaruh sekte Awan Merah saya di matanya. Dia bahkan berani menghancurkan formasi besar sekte kita, ini tidak bisa dimaafkan. Bunuh dia, ini satu-satunya cara kita bisa menjadikannya sebagai peringatan bagi orang lain. Kalau tidak, jika berita ini keluar, saya khawatir orang lain akan menertawakan kelemahan sekte Awan Merah saya." Petik 2. Ekspresi Han Zhengyuan tetap acuh tak acuh saat dia menjawab, "Mundur, aku punya rencana sendiri." "Ayah," Han Qiancheng memanggil. "Mundur." Wajah Han Zhengyuan menjadi kaku. Baru kemudian Han Qiancheng mundur. Ekspresinya agak jelek saat dia menggumamkan beberapa kata, sepertinya mengutuk Yang Kai. Sejak dia masih muda, dia telah disayang oleh Han Zhengyuan dan telah mengembangkan kepribadian yang mendominasi. Karena dia tidak menyukai Yang Kai dan ingin membunuhnya, Han Qiancheng mau tidak mau ingin memenuhi keinginannya. Dia tidak tahu mengapa ayahnya, yang selalu memberikan apa yang dia inginkan, menolaknya saat ini. Ini membuatnya kehilangan muka. Jika orang biasa begitu arogan dan lalim, Han Zhengyuan secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Bahkan jika itu demi wajah Sekte Awan Merah, dia masih akan bertarung dengan Yang Kai. Namun, meskipun pemuda di depannya ini tidak memiliki sedikit pun fluktuasi energi spiritual, dia memberikan perasaan yang sangat aneh. Tampaknya jika mereka bertarung di sini, orang yang akan menderita kerugian adalah Sekte Awan Merah. Han Zhengyuan harus berhati-hati. "Adik laki-laki, bagaimana aku harus memanggilmu?" Han Zhengyuan bertanya. Yang Kai memperkenalkan dirinya. Han Zhengyuan mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Itu adalah nama yang sama sekali asing. Memutar kepalanya untuk melihat berbagai sesepuh, dia menemukan bahwa mereka semua juga bingung. Karena tidak ada dari mereka yang pernah mendengar nama ini sebelumnya, jelas bahwa dia tidak memiliki pendukung. Masalah hari ini jauh lebih mudah untuk ditangani. "Kamu bilang kamu suami Su Yan? Apa kau punya bukti?" Han Zhengyuan bertanya lagi, lalu menambahkan, "Aku tidak menanyaimu, tapi Su Yan sekarang adalah murid dari Sekte Awan Merahku. Sebagai master sekte dari Sekte Awan Merah, saya harus mengajukan beberapa pertanyaan." Yang Kai berkata, "Panggil Su Yan dan tanyakan padanya." Melihat kepercayaan dirinya, Han Zhengyuan agak mempercayainya. Sementara ekspresi Han Qiancheng menjadi lebih tidak menyenangkan. "Seharusnya tidak benar kan? Wanita itu benar-benar punya suami? Kapan ini terjadi? Dia telah berada di sekte selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah berinteraksi dengan orang luar. Jadi dari mana suami ini berasal? Itu hanya lelucon besar. Su Yan telah berada di Sekte Awan Merah saya selama 20 tahun dan tidak pernah berinteraksi dengan orang luar. Bagaimana kamu bisa menjadi suaminya?" "Saya berasal dari wilayah bintang Heng Luo." "Apa?" Han Zhengyuan terkejut ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apakah dia hidup terlalu lama dan terlalu pemalu? Dia terlalu berhati-hati dan terlalu berhati-hati, tidak lagi lugas seperti ketika dia masih muda. Bukan rahasia lagi bahwa Su Yan berasal dari wilayah bintang Heng Luo, dan banyak orang di Sekte Awan Merah mengetahuinya. Sebagai sekte master, Han Zhengyuan secara alami mengetahuinya. Selain itu, menurut Su Yan, dia adalah orang pertama yang meninggalkan wilayah bintang Heng Luo dan memasuki domain leluhur. Dengan kata lain,
bukankah bocah ini juga memasuki domain leluhur setelah Suyan? Jika itu masalahnya, kemungkinan dia baru saja memasuki domain leluhur belum lama ini. Seberapa tinggi kultivasi orang seperti itu? Seberapa kuat dia? Paling-paling dia hanya seorang kultivator tahap Dao Sos urutan pertama. Jadi alasan dia tidak bisa merasakan kultivasinya mungkin karena dia mengolah semacam teknik penyembunyian atau memakai semacam artefak. Menggelengkan kepalanya perlahan, Han Zhengyuan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Jadi kamu berasal dari wilayah bintang yang sama dengan Suyan. Di sisi lain, wajah Han Qiancheng pucat dan dia tidak bisa berhenti mengutuk di dalam hatinya. Apa pelacur? Biasanya, dia terlihat semurni es dan semurni batu giok. Tapi siapa sangka dia sudah menjadi bunga layu. Untuk berpikir bahwa dia masih sangat peduli padanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membuang waktu bertahun-tahun, dia hanya akan menggunakan kekerasan. Itu benar, Suyan dan aku telah memutuskan seumur hidup di Starfield, dan dia dan aku adalah sesama murid, Yang Kai berkata dengan tidak sabar. Sekte Master Han, tolong panggil Suyan keluar. Dia di sini untuk menemukan Suyan. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk dihabiskan dengan sekelompok orang ini? Han Zhengyuan berkata, tidak apa-apa. Dia kemudian mengganti topik pembicaraan, namun, kediaman Suyan cukup jauh dari sini, jadi akan butuh beberapa waktu baginya untuk tiba. Tidak apa-apa, aku akan menunggu. Setelah menunggu bertahun-tahun, mengapa dia takut menunggu begitu lama? Tidak heran dia tidak bisa merasakan aura Suyan, itu karena dia terlalu jauh. Penatua Chen, pimpin adik laki-laki ini ke aula samping untuk minum teh dan menunggu, lalu kirim pesan ke Suyan dan minta dia datang, kata Han Zhengyuan kepada pria berwajah merah itu. Pria berwajah merah itu tertegun sejenak sebelum menangkupkan tinjunya lagi, ya. Beralih ke Yang Kai, dia memberi isyarat, tolong. Awalnya, seorang kultivator dari wilayah bintang bidang bawah tidak layak mendapat kehormatan seperti itu, tetapi kekuatan Yang Kai tunjukkan barusan cukup luar biasa. Jadi dia memenuhi syarat untuk menerimanya. Yang Kai mengangguk dan pergi bersama Penatua Chen. Semua murid Sekte Awan Merah menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Apakah masalah hari ini berakhir begitu saja? Seseorang telah memaksa masuk ke sekte mereka dan bahkan menghancurkan formasi penjaga sekte mereka. Namun tetua dan master sekte tidak berniat mengejar masalah ini. Selain itu, mereka bahkan ingin mengundangnya untuk minum teh. Sejak kapan penatua sekte dan guru sekte mereka menjadi begitu ramah? Apalagi, kakak senior Suyan bahkan tidak ada di sekte. Banyak orang mencium aroma konspirasi dan merasa agak malu dengan tindakan sesepuh dan guru sekte mereka, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengubahnya. Mereka hanya bisa menghela nafas dan melihat sosok Yang Kai yang pergi dengan simpati. Jika orang ini benar-benar laki-laki suster senior Suyan, kemungkinan besar dia akan menderita hari ini. Di dalam aula samping, Yang Kai duduk dengan santai, dengan Heyun Xiang berdiri di belakangnya dan Liu Yan duduk tepat di bawahnya. Di dalam aula, hanya Penatua Chen berwajah merah yang menghibur mereka, tetapi dia tidak mengatakan apapun kepada Yang Kai, hanya berkata, tunggu sebentar, saya sudah mengirim pesan ke Suyan. Dia akan ada di sini. Segera. Setelah itu, dia menutup matanya dan pura-pura tidur. Tampaknya masih menyimpan dendam pada Yang Kai karena meraih kerahnya. Aku akan membiarkanmu bertindak arogan untuk sementara waktu. Nanti, saya akan memberitahu kamu konsekuensi dari menyinggung saya. Jika dia membuka matanya, dia mungkin mengungkapkan beberapa permusuhan, memungkinkan dia untuk melihat melalui kekurangannya. Seorang murid perempuan menawarkan secangkir teh harum, memenuhi aula dengan aromanya. Penatua Chen yang berwajah merah membuka matanya dan tersenyum sedikit. Ini adalah teh awan merah yang unik untuk sekte awan merah saya dan terkenal bahkan di domain leluhur. Adik kecil, kamu harus meminumnya. Orang biasa tidak bisa meminumnya. Spirit Tea of the Starfield tidak bisa dibandingkan dengannya. Ada sedikit kesombongan dalam kata-katanya saat dia melihat Yang Kai seolah-olah dia sedang melihat udik pedesaan. Yang Kai menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senyum Penatua Chen tidak goyah, tetapi hatinya dipenuhi dengan kewaspadaan. Mungkinkah dia telah melihatnya? Seharusnya tidak demikian, bahkan dia tidak tahu benda apa yang tidak berwarna dan tidak berbau itu. Bagaimana mungkin bocah kecil dari Starfield memiliki penglihatan yang begitu tajam? Master Sekte sedang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Bahkan jika bocah kecil ini telah menunjukkan kekuatan tiraninya sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkannya dengan begitu banyak orang dari Sekte Awan Merah?
Tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengannya. Bahkan jika dia tidak puas, dia hanya bisa bertindak serius. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang diam-diam diperintahkan oleh Sekte Master. Tetapi sekali lagi, Sekte Master terlalu memanjakan Tuan Muda Sekte. Bocah kecil ini seperti Su Yan, keduanya harus berbakat. Jika dia bisa menenangkan mereka, dia mungkin bisa merekrut mereka ke dalam Sekte Awan Merah dan menambahkan mereka ke jajaran Jenderal Harimau Sekte. Sayangnya, dia sebenarnya ingin merebut wanita Tuan Muda Sekte, jadi dia tidak bisa hidup untuk melihat matahari besok. Berpikir cepat, Penatua Chen bertanya, apakah adik menganggap teh ini buruk? Tidak pernah. Karena belum, kenapa kamu tidak minum? Wajah Penatua Chen tenggelam, dan bersama dengan wajah merahnya, ada suasana bermartabat di sekelilingnya. Mungkinkah kamu tidak ingin memberikan wajah Sekte Awan Merah saya? Yang Kai tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir tehnya. Karena Penatua Chen telah mengatakannya, anak itu akan menerimanya dengan hormat. Saya akan menggunakan teh ini sebagai pengganti anggur untuk berterima kasih kepada Sekte Awan Merah karena telah merawat kakak senior Su saya selama ini. Petik 2. Tidak peduli apa, Su Yan mampu menerobos ke tahap Daosos dan mendapatkan pijakan di domain leluhur adalah keuntungan dari Sekte Awan Merah. Setelah teh ini, syukur adalah syukur, dendam adalah dendam, dan dalam perjuangan hidup dan mati, saya harap kamu tidak akan memiliki keluhan. Nak, letakkan, sebuah teriakan keras tiba-tiba datang dari luar. Mendengar ini, ekspresi Penatua Chen berubah dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat sosok bergegas masuk dari luar dan dalam sekejap mata muncul di depan Yang Kai. Menyambar cangkir teh dari tangannya. Marah, Penatua Chen membanting meja dan berteriak, Penatua Ruan, apa yang kamu lakukan? Pergelangan tangan Yang Kai hanya bergetar sedikit sebelum dia berhasil menghindari pukulan itu. Mengangkat kepalanya, dia meminum teh dalam satu tegukan. Penatua Chen tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Orang yang menerobos masuk ke aula juga tercengang. Dengan budidaya tahap Daosos urutan kedua, dia tidak bisa merebut cangkir teh dari tangan Yang Kai. Pihak lain bahkan tidak berdiri dan dengan mudah menghindarinya. Apa jenis kecepatan reaksi ini? Melihat sekeliling, seperti yang dia duga, tidak ada fluktuasi energi dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah orang biasa yang tidak pernah berkultivasi. Penatua Ruan, Yang Kai mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang baru saja tiba dan melihat bahwa itu adalah wanita paruh baya yang cantik. Pakaian kasarnya tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tak tertandingi, dan sosok montoknya cukup memikat. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Di seluruh Sekte Awan Merah, dengan kultivasi seperti itu dan nama keluarga Ruan, dia hanya bisa menjadi Tuan Su Yan. Wah, kamu bilang kamu suami Su Yan? Ruan Biting bertanya dengan cemberut. Yang Kai mengangguk, ya. Bagaimana membuktikannya? Pedang ilahi Frost mendalam, salju seperti langit biru. Ekspresi Ruan Biting menjadi serius. Ini benar-benar kamu, bab 3112. Orang lain mungkin tidak dapat memahami arti di balik kata-kata ini, tetapi sebagai guru Su Yan di Sekte Awan Merah, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Ketika Su Yan datang dari Starfield, dia membawa pedang panjang artefak kelas Origin King. Pedang panjang ini disebut Profound Frost Divine Sword, dan salah satu teknik pedangnya disebut Snow as the Blue Sky. Dengan kata-kata ini, identitas Yang Kai telah dikonfirmasi. Jika tidak, bagaimana dia bisa memanggil hal-hal ini? Selain itu, Ruan Biting juga telah mendengar tentang keberadaan Yang Kai dari Su Yan. Bagaimanapun, mereka adalah tuan dan murid, dan mereka baru bertemu hari ini. Bocah kecil, ikuti aku. Ruan Biting mengkonfirmasi identitas Yang Kai dan menangkapnya. Dia baru saja menerima pesan rahasia dari seorang murid yang mengatakan bahwa suami suster senior Su Yan datang dari wilayah bintang Hangluo untuk menemukannya, tetapi pada akhirnya dia dibawa ke aula samping oleh Penatua Chen untuk minum teh. Ruan Biting segera tahu ada sesuatu yang salah dan bergegas, tetapi dia tidak dapat menghentikan tragedi itu. Dalam hatinya, dia juga sedikit kesal. Dia sudah mengingatkan Yang Kai untuk meletakkan cangkir teh dan bahkan mencoba merebutnya darinya, tetapi bocah kecil ini bahkan tidak memperhatikannya dan malah minum teh di depannya. Su Yan, oh Su Yan, suami sialan macam apa yang kamu temukan? Dengan otakmu itu, bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Bukankah orang dewasa mengajarinya untuk tidak makan dan minum di luar? Tangan giok itu meraih pergelangan tangan Yang Kai dan menariknya, tetapi bukannya menarik, dia terhuyung-huyung. Mata indah Ruan Biting menyipit saat dia menjadi lebih terkejut.
Dia adalah pembudidaya tahap Dao Sos urutan kedua, jadi bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia seharusnya tidak bisa menariknya, kan? Yang Kai tersenyum padanya. Awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik sedikitpun tentang Sekte Awan Merah ini, setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang Su Yan. Dia memutuskan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Tapi sekarang, sepertinya ada seseorang di sini yang benar-benar peduli dengan Su Yan. Itu sudah cukup, bukan? Pada akhirnya, dunia tidak penuh dengan bahaya. Akan selalu ada secercah kehangatan dalam kegelapan yang menerangi dunia. Dengan lembut menepuk tangan Ruan Biting, dia memberi isyarat padanya untuk melepaskannya. Ruan Biting mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Kesadaran ilahinya melonjak saat dia mengirim transmisi suara. Kita tidak bisa tinggal lama di sini, ayo pergi. Melihat bahwa dia benar-benar peduli padanya, hati Yang Kai menghangat. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi karena hubungan Su Yan dengannya, dia sangat memperhatikannya. Jelas, dia sangat baik pada Su Yan. Penatua Ruan, apa yang kamu lakukan? Penatua Chen yang berwajah merah mencibir pada Ruan Biting, tidak menunjukkan rasa hormat yang seharusnya dimiliki orang lemah terhadap yang kuat. Meskipun mereka berdua adalah sesepuh dari Sekte Awan Merah, pihak lain hanyalah seorang pengembara yang tidak terafiliasi yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Sekte Awan Merah. Jika bukan karena instruksi Master Sekte yang lama, dia tidak akan bisa tinggal di Sekte Awan Merah begitu lama dengan gelar Penatua. Hubungan sebenarnya antara Ruan Biting dan Sekte Awan Merah tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi dikabarkan bahwa dia telah menunjukkan kebaikan kepada Master Sekte lama saat itu. Itulah sebabnya dia tetap berada di Sekte Awan Merah. Namun, sejak Master Sekte lama meninggal dan menemukan bahwa Master Sekte sekarang bertanggung jawab, Ruan Biting telah menjadi orang luar. Bukan urusanmu, Ruan Biting memelototi Penatua Chen. Penatua Chen tersenyum dan berkata, itu tidak pantas. Saya di sini atas perintah Master Sekte untuk menghibur adik kecil ini. Tindakan Penatua Ruan cukup kasar, silakan pergi dengan cepat. Petik 2. Ruan Biting mengabaikannya dan menoleh ke Yang Kai, apakah kamu pergi atau tidak? Masalahnya belum selesai, bagaimana kita bisa pergi? Yang Kai tersenyum dan melihat ke arah Penatua Chen. Penatua Chen tampaknya sangat bahagia. Apa yang kamu tertawakan? Tentu saja itu sesuatu untuk ditertawakan. Tetua Chen mencibir. Bagaimana rasa teh awan merah Sekte Awan Merah saya? Tehnya tidak buruk, tetapi rasanya tidak murni. Yang Kai meletakkan cangkir tehnya dan bertanya, apakah ada sesuatu di dalamnya? Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Ekspresi Penatua Chen tiba-tiba menjadi dingin, tidak lagi berpura-pura sopan seperti sebelumnya. Setelah diracuni oleh racun ini, dia akan dengan cepat menjadi lemah, dan bahkan Master tahap Dao Sos urutan ketiga tidak akan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Pada saat ini, Yang Kai seperti ikan di talenan di matanya. Penatua Chen tampaknya sangat percaya diri pada hal itu. Yang Kai menundukkan kepalanya, rambutnya menutupi wajahnya, memberikan perasaan suram. Kamu tahu ada racun di dalam teh? Ruan Biting tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan tangis ketakutan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Otak pria ini pasti penuh lubang. Asteris desir-desir asteris di tengah suasana tegang, sebuah suara aneh terdengar. Mereka bertiga berbalik dan melihat Liu Yan memegang secangkir teh lagi dan meminumnya dalam satu tegukan. Baik Penatua Chen dan Ruan Biting tercengang. Apakah ini yang mereka maksud dengan satu ditandai oleh perusahaan yang dijaga? Yang Kai sakit, tetapi gadis kecil ini juga cukup sakit. Dikatakan bahwa teh itu beracun, namun kamu masih meminumnya. Yang Kai mengusap kepala Liu Yan. Hanya mencobanya, jawab Liu Yan dengan santai, itu tidak bagus, aku akan mengembalikannya padamu. Membuka mulut, aliran teh melesat ke arah Penatua Chen seperti panah tajam. Saat masih di udara, teh tiba-tiba berubah menjadi merah seperti ular api. Suhu di aula meningkat tajam. Ekspresi Penatua Chen berubah drastis saat dia secara naluriah merasakan krisis menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanpa memikirkannya, dia memanggil artefaknya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan ledakan keras, panah teh menghantam artefak seperti perisai, menyebabkannya berkedip liar sebelum tiba-tiba menjadi redup dan kehilangan spiritualitasnya. Momentum panah teh merah yang berapi-api tidak berkurang sedikitpun dan langsung melelehkan lubang di artefak. Ah! Penatua Chen mengeluarkan jeritan yang membekukan darah saat dia jatuh ke tanah. Ketika dia melihat ke bawah, sebuah lubang hitam muncul di bahunya dan darah mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama,
Energi atribut api yang mengerikan mengalir dari luka ini, membakar meridian dan dagingnya kemanapun ia lewat. Matanya melotot. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka diracun? Bagaimana mereka masih bisa menggunakan kekuatan mereka? Dan apa sebenarnya gadis kecil ini? Hanya panah teh sederhana yang memiliki kekuatan seperti itu. Ruan Biting juga tercengang saat dia menatap kosong pada Liu Yan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk percaya bahwa gadis kecil seperti itu bisa begitu saja, begitu saja melukai Elder Chen. Melihat kembali ke Yang Kai, dia sudah berdiri dan kulitnya masih sama. Bagaimana dia bisa diracuni? Apa kamu baik-baik saja? Ruan Biting hampir kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Yang Kai tersenyum ringan, sampah, apa yang bisa dilakukannya padaku? Sampah, itu adalah racun terkuat dari Sekte Awan Merah, namun itu adalah sampah di mulutnya. Apakah dia benar-benar berasal dari wilayah bintang Hengluo? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa setelah Yang Kai mengolah seni transformasi naga dan menyatu dengan energi asal naga suci emas, dia sudah memiliki garis keturunan klan naga. Dan kemampuan klan naga untuk melawan semua jenis energi negatif telah diakui secara publik. Menjadi kuat, racun adalah salah satunya. Dengan tubuh Yang Kai saat ini, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia kebal terhadap semua racun yang dapat menyebabkan dia jatuh di domain leluhur pasti tidak mungkin ditemukan. Yang Kai meminum tehnya dengan tenang, bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia tidak perlu takut. Penatua, jika kamu bertindak seperti ini, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Su Yan nanti. Jika dia melihat ini, dia akan mengira aku bermain-main di luar lagi. Yang Kai menoleh ke Ruan Biting dan mengedipkan mata. Baru pada saat itulah Ruan Biting menyadari bahwa dia telah memegang pergelangan tangannya sepanjang waktu dan tidak bisa menahan untuk tidak memelototinya. Wajahnya sedikit memerah saat dia dengan cepat melepaskannya. Kejadian hari ini telah menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Asteris asteris. Banyak sosok tiba-tiba muncul, semuanya adalah sesepuh dari Sekte Awan Merah yang telah berbaring menunggu di luar. Ketika mereka mendengar tangisan sengsara Penatua Chen, mereka semua tercengang. Yang Kai baik-baik saja, tetapi Penatua Chen yang tampaknya terluka parah. Han Zhengyuan berkata dengan dingin, Penatua Ruan, apakah kamu perlu memberi saya penjelasan? Ketika Ruan Biting bergegas masuk sekarang, dia juga melihatnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Sekarang dia melihat Penatua Chen terluka, dia pikir Ruan Biting yang melakukan ini. Wanita ini, dia telah menoleransinya cukup lama. Hari ini, dia akan menendangnya keluar apapun yang terjadi. Ruan Biting berkata, Han Zhengyuan, jangan pergi terlalu jauh. Han Zhengyuan bertanya, siapa yang bertindak terlalu jauh? Sebagai penatua Sekte Awan Merah, kamu sebenarnya berpihak pada orang luar. Bagaimana kamu bisa menghadapi seluruh Sekte Awan Merah? Bagaimana kamu bisa menghadapi instruksi guru Sekte yang lama? Kita akan membicarakan ini nanti. Aku hanya ingin tahu, aku datang ke sini untuk mencari Su Yan. Mengapa kamu harus menargetkanku seperti ini? Mata dingin Yang Kai menyapu sekeliling dan berhenti di wajah Han Zhengyuan. Tidak mungkin bagi Penatua Chen untuk bertindak sendiri, dia jelas telah menerima instruksi Han Zhengyuan. Bagi seorang master sekte untuk membuat musuh baginya tanpa alasan, sedikit kebanggaan ini benar-benar menggelikan. Karena Su Yan bahkan tidak ada di Sekte Awan Merah, semua yang dia katakan tadi adalah bohong, Ruan Biting menjelaskan. Yang Kai bertanya, di mana dia? Dia dikirim untuk menjaga tambang awan api dan belum kembali ke sekte selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah tambang di bawah yurisdiksi Sekte Awan Merah dan salah satu yayasan sekte. Mempertahankan tambang awan api, alis Yang Kai terangkat, hatinya kembali tenang. Jika itu masalahnya, Su Yan tidak akan berada dalam bahaya, tetapi dia dengan cepat memahami inti masalahnya dan dengan dingin mendengus, mengapa? Tambang awan api pasti memiliki banyak udara panas dan sangat cocok untuk mereka yang mengolah seni rahasia atribut api dan teknik rahasia. Jika seseorang yang mengolah teknik rahasia semacam ini menerima tugas seperti itu, mereka pasti akan sangat senang. Namun, Su Yan mengolah seni rahasia atribut es. Tidak hanya itu, dia juga mengolah fisik batu giok kristal es dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat yang penuh dengan panas. Lupakan kultivasi, itu akan menjadi keajaiban jika dia bisa mempertahankan kultivasinya. Yang Kai tidak percaya bahwa Sekte Awan Merah tidak tahu tentang atribut Su Yan. Karena mereka tahu tentang itu, mengapa mereka mengirimnya untuk menjaga tambang awan api?
Itu jelas disengaja. Sial, 10 tahun, meskipun tidak lama, itu pasti tidak pendek. Dengan kata lain, Su Yan telah menyia-nyiakan 10 tahun. Yang Kai sangat marah. Mengapa? Ruan Biting mencibir, sedikit kecewa, tentu saja, dia ingin memaksanya untuk tunduk. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi putranya memiliki kasih sayang khusus untuk Su Yan. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, apalagi pertumbuhan Su Yan terlalu cepat, beberapa orang takut kultivasinya akan melampaui mereka sendiri dan mengancam posisi mereka. Omong kosong, Han Zhengyuan dengan dingin mendengus, kamu dan muridmu setuju untuk menjaga tambang awan api, jadi mengapa kamu di sini untuk mengkritik master sekte ini? Ruan Biting menggelengkan kepalanya, ekspresi kekecewaan di wajahnya. Han Zhengyuan, sebagai master sekte, kamu tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Dalam hal ini, kamu jauh lebih rendah daripada tuan sekte lama. Jika bukan karena ini, dia tidak akan dikucilkan. Bab 3113. Ketika master sekte yang lama pergi, dia telah memintanya untuk merawat sekte awan merah, jadi dia telah tinggal di sini selama 100 tahun. Pada saat itu, dia adalah pembudidaya tahap Daosos urutan kedua sementara Han Zhengyuan baru saja memasuki tahap Daosos. Tanpa perlindungannya, sekte awan merah pasti akan diserang oleh orang lain, jadi bagaimana mereka bisa melindungi fondasi leluhur mereka? Bahkan dia, orang yang telah melindungi sekte awan merah selama 100 tahun, tidak dapat dibendung, apalagi bintang yang sedang naik daun seperti Su Yan. Jika Su Yan menerobos ke tahap Daosos urutan kedua dan bergabung dengan tuannya, sekte awan merah mungkin tidak memiliki tempat untuk keluarga Han. Mengirim Su Yan untuk menjaga tambang awan api adalah peringatan sekaligus pukulan. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia akan menikah dengan keluarga Han sesegera mungkin dan masa depannya akan mulus. Tetapi setelah 10 tahun, Su Yan bahkan belum kembali ke sekte awan merah dan bertekad untuk tinggal di sana. Tindakan master sekte ini bukan untuk kamu mendikte. Han Zhengyuan dengan dingin mendengus, sebagai tetua terhormat dari sekte awan merah, kamu memakan gaji sekte awan merah saya. Kamu tidak hanya tidak membantu master sekte ini menyelesaikan masalahnya, kamu bahkan berkolusi dengan musuh asing. Ruan Biting, hari ini master sekte ini akan menghapus gelarmu sebagai penatua. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi terkait dengan sekte awan merah saya. Han Zhengyuan merasa sangat bahagia. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Dia sudah lama ingin mengusir Ruan Biting dari sekte, tapi sayangnya dia tidak pernah bisa menemukan alasan yang cocok. Bagaimanapun, wanita ini selalu melindungi sekte awan merah bertahun-tahun yang lalu, jika tidak, itu pasti akan mengguncang hati murid-murid mereka. Sekarang ada alasannya. Ruan Biting mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai telinganya saat dia dengan tenang berkata, bagus, aku tidak gagal memenuhi permintaan tuan sekte tua. Sekarang, bahkan jika Red Cloud Sect kehilangan saya, itu tidak akan menjadi masalah. Seperti yang kamu inginkan, mulai hari ini dan seterusnya, Ruan Biting saya tidak ada hubungannya dengan Red Cloud Sect. Petik 2. Kirim dia keluar. Han Zhengyuan berteriak. Ruan Biting berkata, dia akan pergi bersamaku. Jari gioknya yang ramping menunjuk ke arah Yang Kai. Karena dia adalah suami Su Yan, tidak mungkin dia membiarkannya tinggal di sini sendirian. Dalam mimpimu, Han Zhengyuan berteriak dengan marah. Ruan Biting perlahan berkata, tidak mudah bagi sekte awan merah untuk melindungi fondasi leluhurnya, jadi jangan biarkan itu dikalahkan olehmu. Meskipun dia sangat kecewa dengan Han Zhengyuan, sekte ini telah berada di bawah perlindungannya selama 100 tahun, jadi bagaimana dia bisa tahan melihatnya jatuh begitu cepat? Master sekte Red Cloud Sekte adalah aku. Han Zhengyuan berteriak dengan marah. Han Zhengyuan, kamu harus mempertimbangkan kembali. Ruan Biting menggertakkan giginya dan berteriak. Han Zhengyuan menatapnya dengan dingin, jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa melupakan pergi hari ini. Sedikit harapan terakhir di hatinya juga runtuh. Dengan master sekte seperti itu, bagaimana sekte awan merah bisa bertahan lama? Mampu melindungi mereka selama 100 tahun sudah menjadi batasnya. Kau sudah selesai? Yang Kai tiba-tiba bertanya. Matanya memancarkan cahaya merah samar saat dia menatap bolak-balik antara Han Zhengyuan dan kelompok tetua sekte awan merah. Membuat mereka menggigil. Han Zhengyuan merasakan sedikit kegelisahan, tetapi dengan cepat digantikan oleh kemarahan saat dia melambaikan tangannya, tangkap dia. Dua sosok bergegas maju seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat dan meledak menjadi kabut berdarah di udara, bahkan tidak meninggalkan mayat.
Aula itu sunyi ketika semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Ruan Biting menutup matanya. Han Zhengyuan, oh Han Zhengyuan, masalah hari ini adalah keputusan paling bodoh yang pernah kamu buat. Apakah kamu pikir saya membawanya pergi demi dia? Saya hanya ingin membantu Red Cloud Sect untuk terakhir kalinya. Diracuni, Ruan Biting sudah tahu bahwa Yang Kai tidak terduga. Dengan tambahan gadis kecil yang aneh itu, bagaimana mungkin ada orang dari Sekte Awan Merah yang cocok untuknya? Sangat menggelikan bahwa Han Zhengyuan mengira dia memiliki segalanya di bawah kendali, tetapi dia tidak tahu bahwa statusnya sebagai pemburu dan mangsa telah diam-diam berubah. Aktifkan formasi. Setelah menatap kosong sejenak, Han Zhengyuan berteriak dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Tanda di aula menyala dan formasi roh muncul, menyelimuti seluruh aula. Baru saat itulah sesepuh Sekte Awan Merah merasakan rasa aman saat mereka menatap Yang Kai seolah-olah dia adalah iblis yang paling menakutkan. Pada saat itu, sepertinya dia baru saja dengan santai melambaikan tinjunya dan dua tetua tahap Dao Sos urutan 1 yang bergegas ke arahnya telah hancur berkeping-keping. Kekuatan macam apa ini? Untungnya, Master Sekte memiliki pandangan ke depan untuk tidak bentrok dengannya di gerbang gunung dan malah memancingnya ke sini. Dengan bantuan formasi roh dan kekuatan kelompoknya, dia pasti tidak akan terkalahkan. Membunuh mereka, Yang Kai mengulurkan jari dan dengan lembut menunjuk ke depan. Liu Yan membuka mulutnya dan meludahkan aliran api seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Dalam sekejap, seluruh aula terbakar dan panas yang menyengat memenuhi udara, menyebabkan rune di aula berkedip. Semua orang terkejut dan dengan cepat mencoba melawan. He Yunxiang juga memasang ekspresi kosong. Dia telah berinteraksi dengan Liu Yan untuk beberapa waktu sekarang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil ini, yang tampak seperti dia diukir dari batu giok, akan mampu menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Seorang penatua Sekte Awan Merah telah mencoba yang terbaik untuk menahan api, tetapi tidak berhasil. Api telah menutupi seluruh tubuhnya dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Itu adalah Master Tahap Dao Sos. Dia tidak terkejut bahwa Yang Kai dapat dengan mudah membunuh Master Tahap Dao Sos. Dia sudah menyaksikan kekuatan Yang Kai di sepanjang jalan, tetapi bagaimana situasi dengan gadis kecil bernama Liu Yan ini? Mungkinkah kekuatannya mirip dengan Yang Kai? Pergi. Yang Kai meraih pergelangan tangan Ruan Biting. Ruan Biting bertanya dengan linglung, kemana kita akan pergi? Dia juga terkejut. Meskipun dia telah melihat Liu Yan sangat melukai penatua Chen yang berwajah merah itu dengan satu pukulan dan tahu bahwa kekuatannya luar biasa, dia tidak pernah mengira dia telah meremehkannya. Siapa di Sekte Awan Merah yang bisa menolak kekuatan seperti itu? Bawa aku ke Su Yan. Tanpa penjelasan apapun, Yang Kai menyeret Ruan Biting keluar dari aula dan berdiri di depan pintu, meninju dan menghancurkan formasi roh di aula. Dari belakangnya terdengar teriakan menyedihkan dan teriakan Han Zhengyuan, Penatua Ruan, selamatkan aku. Ruan Biting berbalik dan menunjukkan ekspresi kasihan. Jika kamu membuka mulutmu, aku akan menyelamatkan nyawa mereka. Yang Kai sepertinya merasakan sesuatu dan menatapnya. Tuan Su Yan, dia harus memberikan wajahnya. Ruan Biting membuka mulutnya tetapi akhirnya menghela nafas, ayo pergi. Sekarang setelah keluhan telah diselesaikan, Sekte Awan Merah tidak lagi ada hubungannya dengan dia, tetapi dia telah mengecewakan permintaan Master Sekte yang lama. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yang Kai, dia telah belajar sedikit tentang kepribadiannya. Pemuda ini tampaknya sangat menentukan. Bahkan jika dia memohon padanya untuk menyelamatkan nyawa Han Zhengyuan kali ini, dia pasti akan melumpuhkannya. Jika seorang kultivator menjadi lumpuh, akan lebih baik mati dengan cepat. Dia tidak tahu apakah Han Zhengyuan menyesal tidak mendengarkan nasihatnya barusan. Dia seharusnya. Di depan formasi hukum luar angkasa, beberapa murid Sekte Awan Merah saling melirik dan menangkupkan tinju mereka. Salam, Penatua Ruan. Pemimpin bertanya, kemana Penatua Ruan pergi? Dengan linglung, Ruan Biting berkata, untuk memecat gunung awan. Tambang awan api terletak di perut gunung awan api. Murid itu tercengang, Penatua Ruan juga ingin pergi ke gunung awan api? Ruan Biting mengangguk, tetapi Yang Kai mengerti arti tersembunyi di balik kata-katanya. Apa? Selain Penatua Ruan, apakah orang lain pergi ke gunung awan api? Kamu, melihat wajah asing Yang Kai, murid itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ruan Biting juga bertanya, siapa yang pergi ke Fire Cloud Mountain? Murid itu secara alami tidak berani menolak pertanyaan tetua dan dengan cepat menjawab dengan hormat, 1/4 jam yang lalu,
Tuan Sekte Muda membawa dua tetua ke Gunung Awan Api. Apa? Ekspresi Ruan Biting berubah saat dia berteriak, tidak bagus. Menjangkau. Dia menyingkirkan para murid yang menghalangi jalannya dan berdiri bersama dengan Yang Kai di formasi hukum luar angkasa. Mengaktifkan kekuatannya, cahaya dari formasi meledak dan melilit mereka berdua. Ketika cahaya menghilang, mereka berdua sudah menghilang. Di dalam perut Gunung Awan Api, ada banyak terowongan yang mengarah ke berbagai tambang. Tempat ini menghasilkan biji awan api dan merupakan salah satu industri terpenting Sekte Awan Merah, dengan banyak tetua panggung Dao Sos mengawasinya. Namun, lingkungan di sini cukup keras. Dalam keadaan normal, tetua Sekte Awan Merah tidak akan mau menerima tugas ini, dan bahkan dua tetua yang mengolah seni rahasia atribut api tidak akan ditempatkan di sini. Karena itu, mereka pada dasarnya bergiliran untuk menjaga tempat ini, dan setelah sekitar 1 tahun, setiap penatua akan diganti. Tetapi sejak 10 tahun yang lalu, hanya ada satu orang yang menjaga tempat ini dan tidak ada sesepuh lain yang datang ke sini. Jubah putihnya lebih murni dari salju, dan dia benar-benar terisolasi dari dunia. Siapapun yang melihat wanita cantik seperti itu akan memiliki kesan yang baik tentangnya, namun dia telah dikirim ke sini untuk menjaga gua gunung yang kotor ini. Sosoknya yang putih dan bersih sangat kontras dengan lingkungan kacau di sekitarnya. Semua murid tahu bahwa dia telah menyinggung Tuan Sekte Muda, itulah sebabnya dia menerima tugas yang begitu sulit. Meskipun mereka tidak puas dengan Tuan Muda Sekte, mereka tidak berani mengatakannya dengan keras dan hanya bisa diam-diam merasa kasihan padanya. Wanita cantik seperti itu tidak bisa lebih dicintai, jadi bagaimana mereka bisa tega membiarkannya melakukan hal seperti itu? Tuan Sekte Muda terlalu kejam. Murid biasa yang menambang biji awan api akan kembali ke kediaman sekte setiap 10 hari atau setengah bulan untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum kembali. Tetapi dia telah tinggal di sini selama 10 tahun. Murid paling berbakat dalam sejarah Sekte Awan Merah hanya berada di sekte selama 5 tahun dan telah menembus dari alam Origin King ke tahap Dao Sos. Namun, dalam 10 tahun ini, kultivasinya tidak meningkat sama sekali dan hanya bisa mempertahankan tahap Dao Sos. Itu semua berkat bantuan konstan Ruan Biting sehingga dia dapat mempertahankan alam asalnya. Di dalam gua, seorang murid yang tampak seperti seorang pelayan menundukkan kepalanya dan saat ini melaporkan situasi penambangan baru-baru ini kepada wanita berpakaian putih di depannya. Pramugara ini juga sangat tidak terawat dan kepalanya menunduk sepanjang waktu, tidak berani melihat wanita di depannya, melainkan tidak mau. Seolah-olah keberadaannya telah melanggar keindahan dan kemurnian itu. Setelah laporan yang tergesa-gesa, wanita itu dengan lembut mengangguk, "Saya mengerti, terima kasih." Suaranya lembut dan menyenangkan, lembut dan baik, dan wajah pramugara dipenuhi dengan kepuasan. Setiap 10 hari, dia akan melapor kepadanya, bukan untuk hal lain selain untuk mendengarnya mengatakan sesuatu. "Tolong istirahat," pramugara dengan hormat melangkah mundur dan tiba-tiba menabrak seseorang. Dengan ekspresi marah, dia menoleh dan melihat ke atas. Orang seperti apa yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan benar-benar memasuki tempat ini tanpa pemberitahuan? Tidakkah mereka tahu ini adalah tempat retret suster senior Su? Memutar kepalanya, dia terkejut dan dengan cepat menghindar ke samping, membungkuk, "Tuan Muda Sekte, bab 3114. Tuan Sekte Muda benar-benar datang. Ini adalah tamu yang langka. Sudah beberapa tahun sejak dia datang ke sini. 10 tahun yang lalu, dia datang ke sini sesekali. Tetapi setiap kali dia datang, dia akan kembali dengan kekecewaan. Setelah itu, dia menghilang. Mengapa dia ada di sini hari ini? Selain itu, sebenarnya ada 2 sesepuh yang mengikutinya. Murid pelayan memiliki ekspresi curiga di wajahnya, tetapi dia tidak berani lalai, dengan cepat menyapa kedua sesepuh. "Itu bukan urusanmu, keluar." Han Qiancheng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Murid pelayan itu menundukkan kepalanya dan dengan cepat pergi. Han Qiancheng mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan wanita berpakaian putih, sepasang matanya seperti biji awan api yang baru ditambang saat dia menatap sosok anggunnya. Setelah bertahun-tahun, dia masih mempesona seperti biasanya. Tiba-tiba, dia merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya datang menemuinya lebih sering, mungkin dia bisa mencapai tujuannya. Pikiran ini dengan cepat disingkirkan saat dia memikirkan bagaimana, sebagai tuan muda sekte dari Sekte Awan Merah, dia bisa memiliki wanita manapun yang dia inginkan. Tetapi pelacur ini harus bersikap sangat dingin padanya. Jika bukan karena Sekte Awan Merah, bagaimana dia bisa menembus ke tahap Dao Sos?
Kemungkinan besar, ketika dia pertama kali tiba di domain leluhur, dia akan dimakan oleh banyak tuan. Memikirkan kembali apa yang dikatakan pemuda itu hari ini, Han Qiancheng menjadi lebih kesal. Dia mengira wanita ini murni dan polos, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah menikah dengan orang lain dan marah karena dia tidak bisa minum sup. Saudari Su, kuharap kau baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Han Qiancheng tersenyum sambil menatap Su Yan. Meskipun kultivasi Su Yan adalah alam yang lebih tinggi darinya, dia masih master sekte muda dari Sekte Awan Merah, jadi bagaimana dia bisa memanggilnya kakak senior? Tuan Sekte Muda, Su Yan dengan tenang menatap ke depan sebelum perlahan berdiri dan membungkuk, salam, sesepuh. Kedua tetua Sekte Awan Merah tetap diam, berdiri di belakang Han Qiancheng seperti pasak kayu. Cahaya di dalam gua redup, seolah-olah mereka bersembunyi di balik bayang-bayang, sehingga mustahil untuk melihat ekspresi mereka. Aku ingin tahu untuk apa Tuan Muda Sekte ada di sini? Han Qiancheng tersenyum dan berkata, aku merindukanmu jadi aku datang menemuimu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Ekspresi Su Yan tetap tidak berubah, 8 tahun. Ini sebenarnya sudah 8 tahun, Han Qiancheng menghela nafas, waktu benar-benar berlalu. Aku tidak bisa tidak memikirkan hari-hari ketika Suster Junior Su pertama kali bergabung dengan Sekte Awan Merah. Pada saat itu, kamu tidak begitu dingin pada kakak senior. Petik 2. Su Yan berkata, Su Yan tidak sengaja menargetkan siapapun. Jika kakak senior merasa tidak nyaman, mohon maafkan saya. Petik 2. Han Qiancheng tertawa, tidak apa-apa, kepribadian Suster Junior seperti ini, bagaimana bisa kakak senior menyalahkanmu? Tubuhnya sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Seperti seekor citah yang bersiap menerkam mangsanya, penuh agresi. 8 tahun telah berlalu, aku ingin tahu apakah Suster Junior telah serius mempertimbangkan lamaranku sebelumnya? Su Yan bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang dimaksud kakak senior? Han Qiancheng menunjuknya dengan tangannya dan tersenyum, saudari, tidak perlu berpura-pura bodoh. Apakah kamu tidak tahu apa yang diinginkan tuan muda ini? Su Yan tidak tertarik pada romansa. Han Qiancheng tersenyum penuh arti, begitukah? Mengulurkan tangannya, dia melihatnya sejenak sebelum menggosok jarinya dan dengan santai bertanya. Aku tidak berpikir itu karena Suster Junior tidak peduli dengan cinta, tetapi karena dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Su Yan berkata, karena Tuan Muda Sekte tahu, tidak perlu membuang-buang napas. Pelacur, Han Qiancheng mengutuk, bagaimana mungkin Tuan Muda Sekte Awan Merah saya lebih rendah dari orang desa itu? Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa melupakannya? Saya akan memberi kamu pelajaran nanti dan memberitahu kamu konsekuensi dari tidak mematuhi Tuan Muda ini. Tuan Muda ini akan bermain dengan kamu sampai kamu menjadi sepotong daging bau yang bahkan anjing liar tidak dapat diganggu untuk mengendus sebelum meninggalkan kamu. Nama orang itu adalah Yang Kai. Wajah tenang Su Yan akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Bagaimana Tuan Muda Sekte tahu? Dia hanya menyebutkan masalah ini kepada Ruan Biting dan tidak pernah menyebutkan keberadaan Yang Kai kepada orang lain. Reaksi pertamanya adalah bahwa Ruan Biting telah memberitahunya tentang masalah ini, tetapi dia juga merasa bahwa itu agak mustahil. Ruan Biting adalah tuannya di Red Cloud Sect. Meskipun mereka berdua adalah guru dan murid, mereka sedekat saudara perempuan dan dia memperlakukannya dengan sangat baik. Mengapa dia menyebutkan ini tanpa alasan? Tentu saja aku tahu, Han Qiancheng terkekeh. Ini adalah pertama kalinya sesuatu menarik perhatian Su Yan, jadi Han Qiancheng tidak memiliki prestasi apapun. Sebaliknya, dia merasakan kekalahan, hanya karena dia menyebut nama udik desa, jadi dia berpura-pura percaya diri, juga. Aku mungkin juga memberitahu Suster Junior bahwa Yang Kai saat ini berada di Sekte Awan Merah. Apa? Su Yan berseru, apa yang kamu katakan? Tidak dapat mempercayai telinganya. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, Tuan Muda Sekte, tolong jangan bercanda. Apakah saya bercanda atau tidak? Kamu mungkin juga bertanya pada kedua sesepuh. Tatapan penuh harap Su Yan segera berbalik ke arah dua sesepuh di belakangnya. Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, kata-kata Tuan Muda Sekte benar. Hari ini, ada seorang pemuda yang menyebut dirinya Yang Kai dan datang ke Sekte untuk menemukan kamu. Dia juga mengatakan, katakan apa? Dia bilang dia suamimu. Su Yan terhuyung-huyung, tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Yang Kai benar-benar berada di Sekte Awan Merah. Apakah dia mencarinya? Mungkinkah dia benar-benar berada di domain leluhur selama ini? Wajahnya yang dingin tidak bisa menahan senyum.
dan seluruh dunia tampaknya telah kehilangan kecemerlangannya, hanya menyisakan senyum tipis. Mata Han Qiancheng hampir keluar dari rongganya saat dia menatap wanita ini, berharap dia bisa memeluknya sekarang, dengan ceroboh mengambil keuntungan darinya. Keindahan es seperti itu, mempermainkannya pasti perasaan yang berbeda dari masa lalu, kan? Sepertinya dia benar-benar suamimu. Hati Han Qiancheng dipenuhi dengan kecemburuan saat dia mendengus dingin. Su Yan berkata, Tuan Muda Sekte, saya meminta untuk kembali ke sekte. Han Qiancheng menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kecuali ayah saya memberi perintah, kamu tidak bisa kembali. Berhenti sejenak, dia menyeringai, selain itu, apa gunanya kembali? Apa maksudmu? Su Yan mengerutkan kening. Seperti ini, Han Qiancheng menghela nafas ringan, bahwa Yang Kai tidak tahu apa yang baik untuknya, datang ke sekte awan merahku untuk mencarimu adalah satu hal. Tapi dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata arogan dan kehancuran. Formasi pembela gunung besar. Sekte awan merah saya telah berdiri kuat selama ribuan tahun, bagaimana mungkin ada kucing dan anjing yang berani mempermalukan kita? Pada saat ini, saya khawatir dia sudah ditangkap. Ceka, dia pasti sangat menderita. Gua yang panas terik tiba-tiba melahirkan hawa dingin yang membekukan hati seseorang. Han Qiancheng menatap Su Yan dengan puas, takut dia tidak akan marah. Akan lebih baik jika dia marah dan memohon padanya nanti. Mungkin dia bisa memenuhi permintaannya dan membiarkannya bertemu dengannya sebelum dia meninggal. Namun, perubahan ini dengan cepat berubah menjadi kejutan karena aura dingin datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, ekspresi Su Yan kembali normal. Han Qiancheng bertanya, Saudari Junior, apakah kamu tidak khawatir? Apa yang perlu dikhawatirkan? Su Yan bertanya. Petik 2. Han Qiancheng kehilangan kata-kata. Reaksi Su Yan jauh melebihi harapannya. Bukankah ini terlalu tidak berperasaan? Bagaimanapun, dia adalah suaminya, dan sekarang setelah dia dipenjara, dia setidaknya harus menunjukkan perhatian. Bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh? Tentu saja khawatir tentang Yang Kai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Su Yan menyisir rambutnya ke belakang telinga. Ketika dia meninggalkan wilayah bintang tahun itu, dia sudah menjadi Origin King urutan kedua. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dengan bakatnya, dia seharusnya sudah berdiri di puncak domain leluhur, kan? Meskipun Sekte Awan Merah tidak lemah, masih akan sulit untuk menghadapinya. Belum lagi dia mahir dalam hukum luar angkasa dan paling baik dalam melarikan diri. Han Qiancheng tertegun sejenak sebelum berkata, aku khawatir nasib Yang Kai tidak akan baik. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Saudari Junior, bagaimanapun juga dia adalah suamimu, bagaimana kamu bisa mengabaikannya begitu saja? Jika tidak ada yang memohon padanya, aku khawatir ayahku akan menghukumnya dengan berat, jika dia mati. Hidup dan mati sudah ditakdirkan oleh surga, Tuan Sekte Muda terlalu khawatir. Saudari muda, saya bersedia memohon kepada ayah saya untuk melepaskannya. Saudari Junior harus tahu bahwa ayah saya akan mendengarkan saya. Petik 2. Saya menghargai niat baik Tuan Muda Sekte, tetapi tidak perlu menyusahkan Tuan Muda Sekte dengan masalah ini. Tambang awan api terlalu panas, Tuan Muda Sekte, tolong kembalilah, kamu. Jika Tuan Muda Sekte kembali menemui suamiku, tolong beritahu dia bahwa aku akan menunggunya di sini dan memintanya untuk datang. Menggerutu, Han Qiancheng akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengutuk. Semuanya berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengira bahwa dengan datang untuk memberitahunya berita ini, dia bisa memanfaatkan kebingungannya untuk mengajukan beberapa permintaan lagi. Agaknya, dia tidak akan menolak. Selama dia masih peduli dengan udik desa itu, dia pasti akan dapat memenuhi keinginannya selama bertahun-tahun. Namun, semuanya tidak terduga dan dia sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati udik desa ini. Bagaimana seseorang bisa begitu tidak berperasaan? Bahkan Han Qiancheng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya untuk Yang Kai. Wanita yang tidak berperasaan seperti itu harus diberi pelajaran yang keras dan diberi pelajaran. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan tawa. Tampaknya Yang Kai bukan orang yang sangat penting di hati Su Yan, tetapi karena dia sudah ada di sini, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Mengangkat matanya, dia menatap Su Yan. Su Yan bertanya, apakah Tuan Muda Sekte memiliki hal lain untuk dikatakan? Han Qiancheng berkata, meskipun kondisi di sini agak kasar, saya yakin ini cukup menarik. Su Yan mengerutkan kening. Tuan muda ini belum pernah mencoba bermain-main dengan wanita di tempat seperti ini sebelumnya, jadi saya tiba-tiba menantikannya.
Aku ingin tahu apakah suster junior akan berteriak ketika aku menelanjanginya. Sing, cahaya dingin melintas saat Profound Frost Divine Sword terhunus. Cahaya pedang dengan cepat meluas di depan mata Han Qiancheng saat aura kematian menyelimutinya. Meskipun kultivasinya berada di Origin King Realm, dia mengandalkan akumulasi pil rohnya dan tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran hidup dan mati. Dia tidak bisa menahan serangan pedang Suyan, dan jika tidak ada yang membantunya, dia akan langsung mati. Sebuah tangan besar tiba-tiba meraih bahu Han Qiancheng dan menariknya kembali. Pada saat yang sama, sisi lain melewati tubuh Han Qiancheng untuk memenuhi cahaya dingin. Dengan dentang, cahaya dingin pecah dan Suyan menarik pedangnya. Seorang pria paruh baya berjubah abu-abu muncul di depannya. Dialah yang telah memblokir serangan Suyan pada saat kritis. Kultivasi pria ini berada di tahap Dao Sos urutan pertama, mirip dengan Suyan. Han Qiancheng diselamatkan oleh penatua lain, dan meskipun dia tidak terluka, dia merasa seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka. Ketika dia mendapatkan kembali keseimbangannya, keringat dingin menetes di dahinya saat dia dengan marah berteriak, "Pelacur, kamu ingin membunuhku?" Serangan pedang tadi bukanlah lelucon. Jika dia benar-benar ditikam, dia pasti akan mati. Bab 3115. Itu hanya peringatan. Suyan menatap Han Qiancheng dengan acuh tak acuh, jelas memperingatkannya. Kamu baik. Han Qiancheng baru saja lolos dari kematian. Ekspresinya berfluktuasi saat dia menatap Suyan dengan jahat, perlahan mundur sampai dia berdiri di luar gua sebelum melambaikan tangannya. Tangkap dia. Tidak peduli apa, dia harus berhubungan intim dengannya hari ini. Kesabarannya sudah lama habis, dan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika dia menolak bersulang, dia harus minum kehilangan. Dua sesepuh yang datang bersamanya berdiri berdampingan, menghalangi pintu masuk ke gua. Keduanya tampak agak mirip, mungkin saudara. Keduanya kekar, dan memiliki pinggang besar. Saat soski di tubuh mereka beredar, cahaya merah samar muncul di tubuh mereka, seperti api yang menyala. Bagaimana mungkin Han Qiancheng tidak siap ketika dia membawa orang ke tambang awan api untuk menemukan masalah dengan Suyan? Dua sesepuh yang dia pilih adalah orang-orang yang mengolah teknik budidaya atribut api. Jadi di tambang awan api ini, mereka bisa menunjukkan kekuatan jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Saat mereka berdua berdiri di sana, satu-satunya jalan keluar disegel. Jika Suyan ingin melarikan diri, dia hanya bisa membunuh jalan keluarnya. Penatua di sebelah kiri berkata dengan sungguh-sungguh, "Suyan, Sekte Awan Merah, saya telah memberi kamu kesempatan baru untuk hidup. Ketika kamu pertama kali datang ke domain leluhur, jika Sekte Awan Merah saya tidak menerima kamu, bagaimana kamu bisa berada di sini hari ini? Karena kamu berutang budi kepada kami, kamu harus membayar kami. Apakah ini caramu membalas Tuan Muda Sekte?" Suyan berkata, "Yang saya berutang budi adalah guru, apa hubungannya dengan Sekte Awan Merah?" Tetua di sebelah kanan mendengus dingin, Tuan Muda Sekte adalah naga di antara manusia, dia pasti akan mengambil alih posisi Master Sekte dari Sekte Awan Merah di masa depan. Bagian mana dari dirinya yang tidak layak untukmu? Jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, kamu harus segera menyetujui permintaan Tuan Muda Sekte, atau setidaknya menghindari rasa sakit fisik. Suyan perlahan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Bodoh yang keras kepala, mencari kematian. Kedua sesepuh berteriak, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan, soski di tubuh mereka bergetar dan menyebabkan puing-puing jatuh. Han Qiancheng bahkan mengutuk dengan marah, "Omong kosong apa yang kamu katakan? Cepat tangkap dia. Aku ingin dia menyesalinya seumur hidupnya. Jangan rusak wajah dan tubuhnya. Jangan sampai kamu merusak suasana hati Tuan Muda ini." Petik 2. Tuan Muda Sekte, jangan khawatir. Itu hanya seorang gadis kecil. Kita berdua dapat dengan mudah menangkapnya. Penatua di sebelah kiri mendengus dingin. Soski di tubuhnya tiba-tiba melonjak saat dia bergegas menuju Suyan. Membuka tangannya, dia membuat gerakan meraih, menyebabkan api di sekitarnya berkumpul di telapak tangannya dan meningkatkan kekuatannya. Pedang Divine Frost mendalam bergetar dan tirai pedang setengah lingkaran muncul 3 meter dari Suyan, memancarkan cahaya biru tua saat melindunginya di belakangnya. Tirai pedang tampak sangat lemah, seolah-olah telah dipatahkan oleh angin, tetapi sebenarnya itu terbentuk dari jumlah pedang ki yang padat. Ketika tangan tetua melakukan kontak dengan tirai pedang, dia merasakan sakit yang tajam saat dia meludahkan beberapa soski dari telapak tangannya ke arah itu. Riak menyebar dan tirai pedang tetap utuh, tapi sosok tetua kiri terhalang. Dia mengangkat alisnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya.
Meskipun semua orang di sini adalah master tahap Dao Sos urutan pertama, dia telah dipromosikan selama bertahun-tahun, dan Su Yan telah ditempatkan di tambang awan api selama ini. Jadi tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan bantuan lingkungan, tetua kiri berpikir dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Setelah satu gerakan, dia menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Sword Barrier Su Yan sebenarnya tidak bisa ditembus. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator dari wilayah bintang bidang bawah, kemurnian Soski ini benar-benar di luar imajinasinya. Tapi jadi apa? Ketika serangan tetua kiri gagal, dia segera terbang 3 langkah dan berputar di belakang Su Yan. Pada saat yang sama, penatua kanan maju selangkah dan palu perunggu muncul di tangannya. Palu perunggu ini berdiameter 3 kaki dan jelas merupakan artefak yang kuat. Memegang artefak ini, tetua kanan mengambil 2 langkah menuju tirai pedang dan menghancurkannya. Alis indah Su Yan sedikit berkerut saat dia juga merasakan kekuatan dari gerakan ini. Jika dia di luar, dia masih bisa menggunakan tubuhnya yang gesit untuk menghindar. Tetapi di gua ini, bagaimana dia bisa menghindarinya? Tirai pedang tiba-tiba menyebar dan pedang Divine Frost mendalam melepaskan 1 juta sinar cahaya dingin, yang mengembun menjadi 1 titik dan menusuk ke arah penatua yang tepat. Niat pedang melonjak ke langit dan pedang Ki memenuhi udara. Wajah Su Yan dingin dan acuh tak acuh, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan ketegasan, sama sekali mengabaikan palu perunggu yang menghantam kepalanya. Seolah-olah dia ingin binasa bersama dengan tetua kanan. Tetua kanan terkejut dan tidak berani melanjutkan serangan. Serangannya ini pasti bisa membunuh Su Yan, tapi dia takut dia akan mati lebih cepat. Merasakan kekuatan pedang, dia terkejut. Bagaimana wanita ini begitu kuat? Ini adalah hasil dari ditekan selama 10 tahun. Jika dia berkultivasi dengan damai di Sekte Awan Merah dan telah menikmati persediaan yang disediakan oleh Sekte Awan Merah, seberapa jauh dia akan tumbuh hari ini? Bakat seperti itu benar-benar menakutkan. Tidak heran Sekte Master telah membuangnya ke tambang awan api ini untuk menjaganya selama 10 tahun. Kalau tidak ada seorang pun di Sekte Awan Merah yang akan menjadi lawannya hari ini. Dalam sekejap mata, palu tembaga itu mengayun ke bawah dan memblokir pukulan fatal itu. Namun, pedang ilahi Frost Crown dengan gesit berbalik, melewati tetua kanan, dan terbang lurus ke arah Han Qiancheng. Wajah sesepuh kanan menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penghancuran timbal balik Su Yan barusan hanyalah tipu muslihat untuk menangkap pemimpin musuh? Dengan 2 sesepuh yang bekerja bersama, Su Yan tidak mungkin meninggalkan tempat ini hari ini. Tetapi jika dia bisa menangkap Han Qiancheng, dia akan memiliki keuntungan mutlak. Pada saat ini, sudah terlambat untuk berbalik dan menyelamatkan Han Qiancheng. Pada saat kritis ini, tetua kanan mengangkat kakinya dan menginjak tanah, menyebabkan bumi retak dan kerikil terbang ke langit, memenuhi penglihatan Su Yan. Bahkan aura pedang dingin yang menggigit sepertinya melambat. Kembali ke sini, mengambil keuntungan dari kesempatan ini, tetua kanan akhirnya mengayunkan palu dan menghalangi jalan Su Yan. Pedang ilahi Frost Crown menghantam palu perunggu dan Su Yan menggunakannya untuk bangkit kembali ke posisi semula, ekspresi kasihan muncul di wajahnya. Jika dia sedikit lebih cepat sekarang, semuanya akan berbeda, tetapi dia adalah master tahap Dao Sos urutan pertama yang telah ditekan selama 10 tahun. Mampu mencapai prestasi seperti itu di bawah serangan gabungan dari 2 sesepuh sudah tidak terduga. Apakah itu Han Qiancheng atau 2 tetua Sekte Awan Merah? Mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Setelah serangkaian pertukaran, pemandangan kelinci naik dan sinar jatuh terlalu menyilaukan. Tetua kiri, yang sudah lama mengitari Su Yan, akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Cambuk merah berapi-api terbang ke arah Su Yan seperti ular berapi-api, membungkusnya. Su Yan bahkan tidak menoleh saat dia menggunakan pedang panjangnya untuk memblokir serangan ular api, tetapi ular api masih berhasil berbalik dan memanjat pedang. Dalam sekejap, Fire Ki dan Ice Ki bentrok dengan sengit, memenuhi gua dengan kabut tebal yang begitu tebal sehingga orang bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Su Yan berbalik dan mengarahkan jarinya ke arah cambuk merah menyala yang telah berubah menjadi ular api. Pada saat itu, jari gioknya yang ramping tiba-tiba menjadi jernih, seperti patung es atau batu giok yang mematuk, bukan lagi tubuh daging dan darah. Tetua kiri berteriak kaget. Pada saat itu, dia merasa bahwa spiritualitas artefaknya telah rusak, dan kerusakan ini semakin dalam dengan cepat. Tidak berani lalai, dia dengan cepat menarik artefaknya dan menatapnya, ekspresinya berubah.
Ujung cambuknya yang lembut menutupi lapisan es yang menyebar dengan cepat. Penatua kiri tidak berani mengabaikan, segera mengaktifkan sumber kinya dan melepaskan cambuknya untuk menghancurkan kristal es. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu kuat, sangat kuat. Meskipun mereka hanya bertarung untuk beberapa saat, baik ketua kiri dan kanan dapat mengatakan bahwa jika mereka bertarung 1 lawan 1, mereka tidak akan menjadi lawan Su Yan. Situasi seperti ini di luar pemahaman mereka. Di tengah kabut tebal, Divine Sense dari ketiga pihak melonjak saat mereka memeriksa posisi masing-masing. Setelah bertukar pukulan, tidak ada dari mereka yang berani menyerang dengan gegabah. Su Yan diserang dari kedua sisi, dan meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang besar, jika dia tidak membuat rencana yang sangat mudah hari ini, dia pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Tetua kiri dan kanan tidak berani bertindak gegabah, hanya ingin mencari kesempatan untuk menangkap musuh. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi, tampak sangat aneh. Han Qiancheng dengan marah berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Masing-masing dari kamu lebih rajin daripada yang terakhir. Tetapi sekarang kamu menyeret kaki kamu seperti ini? Kalian semua sampah." Tetua kiri dan kanan marah dengan penghinaan ini, berpikir bahwa jika sampah ini bukan tuan muda sekte, dia akan sudah lama membunuhnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun dia masih bertindak begitu arogan. Namun, tidak peduli apa, mereka berdua tidak dapat memperoleh keuntungan apapun meskipun bergabung. Apakah itu tetua kiri atau kanan, keduanya merasa malu. Setelah diam-diam berkomunikasi dengan Divine Sense mereka tampaknya telah mencapai konsensus. Dalam sekejap, kesadaran ilahi mereka melonjak dan dua kekuatan tak terlihat bergegas menuju Su Yan. Serangan jiwa ilahi. Soski wanita ini sangat murni, tidak kalah dengan mereka berdua sedikit pun. Jika mereka bertarung langsung, kemungkinan besar dia akan bisa menyeret salah satu dari mereka bersamanya, tetapi serangan jiwa ilahi berbeda. Hanya belasan tahun sejak dia menerobos, jadi seberapa kuat kesadaran ilahinya? Menggunakan kekuatan sendiri untuk menyerang kelemahan musuh adalah praktik umum orang pintar. Benar saja, ketika dua serangan Divine Soul menyerang, Su Yan mengeluarkan erangan teredam, jelas tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dan pertahanan Divine Soul-nya hanya bertahan sesaat sebelum dipatahkan. Sesepuh kiri dan kanan sangat gembira. Kesempatan ini tidak akan pernah datang lagi, jadi tetua kanan tidak lagi ragu-ragu dan mengayunkan palu perunggunya ke arah Su Yan. Samar-samar cahaya dingin melintas di depannya saat Divine Sense Su Yan menyapunya, wajahnya dipenuhi dengan tekad saat dia mengayunkan pedangnya ke depan, benar-benar menyerah untuk membela diri. Lagi, penatua kanan mencibir di dalam hatinya. Baru saja, dia telah ditipu oleh aura penghancuran timbal balik Su Yan dan kehilangan muka, jadi bagaimana trik yang sama bisa bekerja sekarang? Sambil menggertakkan giginya, dia menyerah untuk membela diri dan malah mengirim palu perunggunya langsung ke Profound Frost Divine Sword. Palu tembaga adalah artefak tingkat rendah tingkat Daosos, sedangkan pedang ilahi Frost mendalam hanyalah artefak tingkat tinggi tingkat Raja Origin yang Su Yan bawa dari wilayah bintang. Keduanya memiliki nilai yang berbeda, jadi jika mereka bertarung secara langsung, Su Yan akan menjadi orang yang menderita. Penatua kanan tersenyum bangga. Senyum ini tiba-tiba membeku. Saat kedua artefak bertabrakan, pedang panjang Su Yan dengan gesit menghindari palu perunggu, membungkusnya seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Aura dingin di ujung pedangnya membuat seseorang menggigil. Suara daging tajam yang menusuk daging terdengar saat tetua kanan mengeluarkan erangan teredam.